Selamat siang siswa kelas 10. Berjumpa lagi di pertemuan ke-7. Kita masih belajar tentang teks eksposisi. Nah, pada pertemuan ke-6 minggu lalu, Miss sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasan teks eksposisi. Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan belajar menulis teks eksposisi sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Mengingatkan kembali pada minggu lalu, adapun struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pembukaan, yaitu sudut pandang atau pendapat penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Lalu yang kedua ada argumentasi atau isi, yaitu penjelasan secara mendalam dari tesis yang kebenarannya diakui. Dan yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu penjelasan kembali dari tesis yang disampaikan dan didasarkan pada fakta. Adapun kaidah kebahasan teks eksposisi terdiri dari 5, yaitu kata sifat atau adjektiva, kausalitas atau hubungan sebab akibat, lalu konjungsi temporal, yang keempat kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Di sini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, kamu harus menentukan topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua, mengumpulkan bahan melalui penelitian. Lalu yang ketiga, menentukan sasaran pembaca. Dan yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Serta yang terakhir, mengembangkan bahan menjadi teks eksposisi. Nah, berikut ini rincian langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan apa yang akan kamu kembangkan menjadi teks eksposisi. Contohnya bahaya narkoba. Lalu setelah itu, mulailah mengumpulkan bahan penelitian dengan melakukan penelitian. Misalnya, bahaya narkoba itu siapa saja yang sudah terjerat dengan narkoba, bagaimana cara pencegahannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, tentukanlah siapa sasaran pembaca teks yang kamu buat. Nah, misalnya bahaya narkoba tadi, cocoknya sasaran pembacanya siapa? Apakah anak remaja, dewasa, atau anak-anak? Nah, lalu yang keempat, menentukan judul teks yang baik dan benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Setelah ditentukan judulnya, buatlah kerangka laporan berdasarkan strukturnya, yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang. Setelah itu, kerangka itu dikembangkan menjadi teks eksposisi yang utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, perhatikan contoh teks eksposisi. Di sini ada dia judulnya Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Kamu bisa perhatikan, ini merupakan tesis, ya. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang mana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan dirubah menjadi kurikulum 2013, meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Di sini ada kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibatnya yaitu mengapa sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang signifikan? Jawabannya di kalimat selanjutnya. Nah, itu dia artinya hubungan sebab akibat. Lalu di sini ada argumentasi, yaitu ada pendapat, ya. Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud memberikan pendapat-pendapatnya di sini. Nah, di sini bisa kamu lihat ada kalimat aktif transitif. Kalau kalimat aktif transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek ditandai dengan awalan mem. Bisa kamu perhatikan lagi. Di sini ada juga menjelaskan. Nah, ini lanjutan dari argumentasi. Di sini ada kata sifat, kurang menumbuhkan kreativitas. Di sini juga ada kata sifat produktif, kreatif, inovatif. Kata sifat berkualitas.
Nah, di sini ada juga hubungan kausalitas ditandai dengan kata sehingga. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menonjolkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga generasi masa depan tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia dan berkualitas. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan ke-6 minggu lalu ya. Supaya kamu lebih paham lagi, kamu bisa tonton kembali video pembelajaran pada pertemuan ke-6. Di situ sudah jelaskan tentang kaidah-kaidah kebahasaan daripada teks eksposisi. Nah, di sini ada penegasan ulang. Ada di situ konjungsi atau kata penghubung ditandai dengan kata akan tetapi. Lalu di sini ada kalimat aktif intransitif. Ditandai, kalau kalimat aktif intransitif itu ditandai dengan imbuhan ber. Oke, bisa kamu paham. Lalu di sini ada hubungan sebab akibat atau kausalitas ditandai dengan kata sebab. Lalu ada kata sifat lebih sederhana, ada konjungsi, namun itu dia. Nah, bagaimana mudah kan menulis teks eksposisi? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas siswa 3 dari Classroom. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan ke-8. Kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.